Saudara-saudara sekalian, sistem peradilan pidana ya, atau dalam bahasa Inggrisnya itu criminal justice system ya. Sistem itu apa? Sistem itu rangkaian ya, kumpulan dari berbagai komponen, unsur-unsur, elemen-elemen yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya sebagai satu kesatuan ya, yang saling mendukung dalam mencapai satu tujuan, satu arah, satu sasaran. Itu kira-kira sistem secara terminologi ya. Bahasa mekaniknya itu seperti kalau mobil ya, mobil itu dia tidak bisa jalan hanya dengan mesinnya toh. Mobil itu perlu ban ya, perlu rem, perlu kopling. Kalau nggak ada koplingnya, bisa nggak jalan mobil itu? Yang sudah bawa mobil, kalau koplingnya nggak ada atau sudah tipis kira-kira gitu, sudah bahasanya orang bengkel itu ya. Kalau udah nggak bisa lagi, bisa jalan nggak mobil? Nggak bisa kan? Nah, pengalaman saya seumur hidup baru saya rasain kira-kira di bulan Oktober kemarin. Saya ke puncak, kopling saya, bahasanya apa ya? Apa bahasa mesinnya itu? Jadi saya gas itu nggak bisa jalan. Untung udah keluar Ciawi, dekat mau naik puncak tuh. Jadi ada tukang bengkel situ, bantu didorong. Akhirnya saya telepon bengkel langganan, datang, ganti koplingnya. Jadi kayak baru jadinya. Nah, kopling itu salah satu komponen, salah satu elemen ya, yang terdapat pada mobil, yang kalau dia tidak ada, meskipun mobil itu secara fisiknya bagus, mobil mewah gitu, bannya oke, aksesorisnya oke, tapi kalau koplingnya nggak ada, dia nggak bisa jalan. Demikian pun kalau koplingnya ada, bannya satu saja nggak ada, nggak bisa jalan juga. Nah, dengan demikian, ban, kopling, mesin, dan lain sebagainya itu merupakan satu sistem ya, satu rangkaian sistem yang saling berkaitan, saling mendukung menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya, untuk mencapai suatu sasaran tujuan. Mobil tadi tujuannya dia mau bisa jalan, tapi kalau nggak ada kopling nggak bisa. Dapat kopling tapi bannya satu kempes, nggak bisa juga. Jadi dia harus utuh ya. Kalau nggak ada lampu belakang mungkin masih mending. Nah, nanti komponen itu dalam satu sistem itu nanti dibagi lagi, mana sistem-sistem yang atau komponen-komponen utama, mana komponen-komponen yang sifatnya partikular, tambahan, aksesoris ya. Mobil-mobil di jalan itu kebanyakan mobil mewah, lihatnya bagus sekali dari luar, dalamnya juga mungkin keren, tahu-tahu mogok, nggak bisa jalan ya. Nah, karena dia cuma perhatikan aksesorisnya saja, komponen utamanya nggak diperhatikan, nggak ganti oli ya. Sama juga kita itu kadang-kala terpengaruh dengan hal-hal yang aksesoris ya. Ini maaf nih, cantik, ganteng, bagunya oke, tapi otaknya nggak diisi. Jadi mahasiswa tapi nalarnya nggak bagus gitu. Nah, padahal soal soal gaya-gayaan itu sebetulnya bukan komponen utama tuh. Anda ke kampus kan dinilai bukan dari gaya-gayaannya kan, tapi dari pengetahuan saudara. Nah, kembali ke tadi sistem peradilan pidana. Nah, saudara, sistem peradilan pidana di Indonesia ya. Jadi kalau Anda belajar ilmu hukum, sistem hukum di berbagai negara itu berbeda-beda ya. Ini saya ada buku ini, sistem hukum di Amerika Serikat ya.
ada lagi, saya kebetulan lagi karena bikin disertasi, saya banyak beli buku online nih. Perbandingan hukum pidana. Nah, ini berbagai negara itu berbeda-beda ya. Hukum pidananya baik materialnya maupun formilnya. Formil itu maksudnya hukum acaranya. Ya. Sebagai contoh singkat misalnya, kita ini menganut sistem hukum civil law ya. Eropa kontinental, di mana hukum itu hukum positif yang berlaku. Berbeda dengan lawannya civil law apa? Coba saya mau nanya dikit. Ada yang tahu? Sistem hukum di dunia itu secara garis besar dibagi oleh dua. Ada namanya sistem civil law, itu dianut oleh kita Indonesia. Terus ada sistem apa namanya? Satu lagi. Sudah dapat belum di mata kuliah pengantar ilmu hukum? Ya, civil law dan common law. Ya, kalau civil law itu ciri khasnya ya, hukum yang berlaku itu adalah undang-undang ya. Jadi dalam konteks pidana itu hakim itu diistilahkan dengan corong undang-undang. Dia hanya melaksanakan undang-undang. Makanya berlaku di hukum pidana itu namanya azas legalitas. Hakim tidak boleh memutus suatu perkara tanpa didasarkan pada aturan hukum pidana yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Itu namanya azas legalitas. Seseorang tidak bisa dihukum kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Nah, itu ciri khas dari sistem hukum civil law atau Eropa kontinental. Nah, satu lagi tadi sistem common law atau Anglo-Saxon. Itu biasanya kebanyakan di negara-negara Inggris dan bekas jajahannya. Malaysia misalnya, negara tetangga kita yang dekat, satu rumpun Melayu, tapi sistem hukumnya berbeda sekali jauhnya. Dia menganut sistem Anglo-Saxon karena dia bekas jajahan Inggris. Kita menganut sistem hukum civil law karena bekas jajahan Belanda. Nah, di negara-negara Anglo-Saxon, common law, itu hukum itu dibentuk oleh hakim. Common law itu maksudnya hukum common, kebiasaan. Ya, jadi hukum itu berdasarkan kreativitas putusan hakim. Nah, sehingga ya ada plus minusnya sih. Ya, jadi hakim itu memang tidak sekedar corong undang-undang. Nah, kembali ke sistem peradilan pidana kita, saudara. Nah, sedikit lagi perbedaan kedua sistem hukum tadi juga berbeda dari sisi penerapan hukum acara pidananya. Ya, kalau di Anglo-Saxon ada sistem juri. Ya, di sana hakim itu tidak terlalu dominan seperti di kita civil law. Kalau hakim di sistem Anglo-Saxon itu dia seperti apa ya, kayak moderator saja tuh ya, peranannya nggak terlalu dominan. Kalau di kita ya dominan, dia yang memeriksa, dia yang memutuskan ya, dia yang menentukan hukumannya. Nah, saudara, secara garis besar sistem peradilan pidana itu adalah tadi saya udah jelaskan pengertian sistem tadi, satu rangkaian ya, satu sistem, satu komponen ya, unsur-unsur yang menjadi satu kesatuan ya, dalam kaitan dengan proses penyelesaian suatu perkara pidana. Nah, maksud saya begini, kalau ada orang melakukan kejahatan nih, mencuri misalnya, bisa nggak langsung dibawa ke pengadilan? Bisa nggak? Coba kita aja ya, sambil jalan diskusi biar tukar pikiran. Coba kalau ada orang mencuri, bisa nggak langsung dibawa ke pengadilan untuk disidangkan? Coba ada yang bisa jawab?
dia harus diapain tuh? Harus dibawa kemana dia? Ya, dibawa ke kantor polisi dulu. Ada tahapannya, penyelidikan. Setelah itu dari polisi kemana? Kejaksaan, ya. Jadi gini, sistem peradilan pidana kita itu maksudnya sistem yang mengatur tentang tata cara menyelesaikan suatu perkara pidana. Nah, kira-kira simpelnya begitulah. Nah, sistem peradilan pidana itu memuat beberapa unsur-unsur, ya, komponen-komponen, lembaga-lembaga yang terlibat dalam satu sistem peradilan pidana. Yang pertama ada polisi, ada kejaksaan, ada pengadilan, dan yang terakhir ada apa? Setelah orang dihukum ditaruh di mana? Iya, setelah orang diputus ditaruh kemana? Misalnya di penjara, itu ditaruh di mana tuh? Lembaga pemasyarakatan, ya. Jadi dengan demikian lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang masuk dalam sistem peradilan pidana tadi, yaitu pertama kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Meskipun ada pandangan-pandangan lain memasukkan advokat atau pengacara sebagai bagian dalam sistem peradilan pidana. Tapi yang paling utama itu tadi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan. Itu instansi-instansi, lembaga-lembaga yang terkait atau termasuk dalam satu sistem peradilan pidana tadi yang saling berkaitan dan tidak bisa dilepas pisahkan. Nah, polisi saja tanpa jaksa nggak bisa. Yang bisa menuntut perkara ke pengadilan itu jaksa sebagai penuntut umum. Polisi nggak bisa, ya. Demikian pula kejahatan itu bisa diusut oleh kepolisian, tidak bisa kejaksaan. Kecuali ada kecualinya. Perkara-perkara tindak pidana khusus kayak korupsi itu bisa oleh kejaksaan. Tapi di kejaksaan itu ada namanya penyidik juga, ya. Nah, jadi bisa, atau dengan istilah lain, selain dari segi nama lembaganya tadi, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan. Bisa diistilahkan lain juga, ada instansi penyidik, penuntut umum, hakim, sama pihak lembaga pemasyarakatan. Ya. Jadi biar nggak salah paham ini, saya perlu jelaskan lagi. Kejaksaan itu dia selain sebagai penuntut umum, dia bisa juga sebagai penyidik, menyidik perkara. Tapi perkara-perkara tertentu, tidak semua perkara. Perkara khusus, misalnya masalah korupsi, ya, itu polisi bisa, kejaksaan bisa. Nah, tapi kalau polisi, dia bisa menyidik semuanya. Nah, delik umum maupun delik khusus. Kalau kejaksaan delik khusus saja. Nah, tapi kalau ke pengadilan, yang bisa menghadap ke pengadilan itu hanya kejaksaan sebagai penuntut umum. Polisi udah nggak lagi tuh, ya. Yang bisa mengadili perkara, menjatuhkan putusan adalah hakim, bukan polisi, bukan kejaksaan. Nah, setelah orang dihukum, dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, menjatuhkan putusan misalnya penjara selama 5 tahun. Dia bisa hanya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Yang itu dia bagian dari Dirjen Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ditaruh di situ LP namanya, Lembaga Pemasyarakatan. Zaman dulu namanya penjara, ya.
penjara kemudian dirubah menjadi lembaga pemasyarakatan. Nah itu, jadi itu apa fungsinya masing-masing tadi. Polisi sebagai penyidik bertugas menyidik suatu perkara untuk menentukan suatu peristiwa pidana dan menentukan tersangkanya. Nah, kejaksaan sebagai penuntut umum bertugas untuk menuntut suatu perkara pidana di pengadilan. Kejaksaan tuh ya, jadi bukan polisi. Nah, jadi kalau udah ke pengadilan, polisi udah lepas tangan, gak ada urusannya lagi. Sampai ke pengadilan, hakimlah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Nah, yang berperkara ya kejaksaan dengan terdakwa, tapi yang mutus perkara itu adalah hakim, ya, dari badan peradilan. Setelah diputus, dinyatakan penjara misalnya 5 tahun. Itu harus ditaruh di lembaga yang berwenang, lembaga pemasyarakatan. Nah, rentetan kelembagaan tadi dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, terus lembaga pemasyarakatan, itu yang disebut dengan sistem peradilan pidana maksudnya. Ya, sistem peradilan pidana terpadu. Nah, ada istilah seperti itu. Ya, criminal justice system. Ya, jadi sistem tentang peradilan pidana mulai dari penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, persidangan di pengadilan, sampai pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Nah, lembaga-lembaga itu yang disebut dengan lembaga-lembaga yang masuk dalam satu sistem peradilan pidana. Meskipun sebagai catatan tadi saya katakan ada yang berpandangan bahwa advokat itu juga salah satu komponen, salah satu unsur dari sistem peradilan pidana. Nah, kira-kira sampai situ bisa dimengerti ya? Mengerti ya? Oke, jadi artinya biar Anda paling tidak ada pemahaman sedikit. Beda kalau kasus perdata. Kalau kasus perdata tidak perlu ke polisi, tidak perlu ke kejaksaan, langsung kemana? Misalnya utang ditagih-tagih nggak mau bayar, terus upaya hukumnya langsung kemana? Pengadilan, ya langsung diajukan gugatan ke pengadilan. Nggak ada kaitannya dengan polisi, nggak ada kaitannya dengan kejaksaan. Karena itu hukumnya berbeda, satu hukum perdata, satu hukum pidana. Nah, dalam konteks kita bicara hukum pidana, hukum acara pidana ya, maka aspek yang tadi saya jelaskan tadi, sistem peradilan tadi, pidana tadi, saudara perlu paham betul, biar saudara tahu, oh mekanisme penanganan perkara pidana di Indonesia ini, itu dimulai dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, persidangan oleh hakim di pengadilan, dan kalau dijatuhi pidana penjara misalnya, ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Itu secara garis besar sistem peradilan pidana kita. Ya. Nah, meskipun nanti ada pengecualian sedikit. Misalnya tadi kejaksaan itu dalam kasus-kasus khusus dia bisa berperan juga sebagai penyidik. Nah, jadi penyidik itu tidak semuanya dilakukan oleh kepolisian, ya tidak semuanya. Tapi ada juga yang dilakukan oleh kejaksaan. Yang dilakukan oleh kejaksaan itu perkara-perkara khusus, ya. Nah, di Kejaksaan Agung itu kalau Anda pernah lewat yang di Blok M, itu gedung bundar. Nah, ada tulisannya tuh, Jampitsus, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Nah, ada lagi namanya Jampidum, Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Nah, itu sama seperti kalau di kepolisian, kalau Anda pernah pergi ke kantor polisi, supaya Anda sebagai orang hukum nih tahu nih, apa bedanya nih. Ya, kalau di Polda ada namanya Ditremsus, Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Nah, ada lagi Ditkrimum, Direktorat Kriminal Umum. Nah, itu beda tuh. Ya. Kalau di Polres
Krimum, Satuan Reserse Kriminal Umum, atau Satkrimsus, Satuan Reserse Kriminal Khusus. Kalau kriminal umum, maksudnya kejahatan-kejahatan umum, delik umum. Orang pencurian, penggelapan, pemerkosaan, penganiayaan, pemalsuan, itu di pidana umum namanya. Kalau di Polda itu ditangani oleh Ditkrimum, ya, Diskrimum. Kalau di yang khusus korupsi, nah itu di Ditkrimsus, Direktorat Kriminal Khusus. Nah, itu pembidangannya, jurusannya lah kira-kira begitu, ya. Seperti di kampus ada fakultas hukum, jurusannya ada perdata, ada pidana, ada tata negara, ya kayak gitulah kira-kira. Nah, di sistem hukum di kelembagaan kepolisian, kejaksaan juga begitu, dibikin bidang-bidangnya. Nah, dalam konteks penyidikan tadi, di kejaksaan, ya, kejaksaan itu sebetulnya fungsi pokoknya itu melakukan penuntutan, ya, melakukan penuntutan artinya menuntut orang ke pengadilan. Itu fungsi pokok daripada kejaksaan tuh. Tapi dia juga untuk kasus-kasus khusus seperti tipikor, tindak pidana korupsi, dia juga bisa bertindak sebagai penyidik. Nah, itu nanti tergantung, mungkin pertanyaannya, terus caranya gimana kalau ada kasus? Ya tergantung siapa yang duluan dapat. Misalnya ada kasus di kantor pemerintah ini misalnya. Kalau polisi dulu yang dapat, ya dulu polisi yang nyidik. Tapi kalau jaksa yang ketemu, ya jaksa yang nyidik. Nah, tapi kalau kasus pencurian biasa, jaksa tidak bisa nyidik. Itu yang nyidik adalah polisi. Nah, tapi setidaknya secara garis besar Anda harus paham tadi bahwa dalam sistem peradilan pidana, penyelesaian suatu perkara pidana, maka instansi-instansi yang terlibat sesuai dengan kewenangannya masing-masing tadi, kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut, ya, hakim sebagai lembaga peradilan yang fungsinya memeriksa mengadili, ya, yang menentukan orang ini bersalah atau tidak. Nah, jadi yang menentukan bersalah atau tidak itu hakim. Yang bisa menentukan hukumannya berapa itu ya hakim, bukan kejaksaan. Kejaksaan itu hanya menuntut. Ya, nanti kalau di surat tuntutannya misalnya menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana 5 tahun. Ya baru menuntut doang, nuntut. Namanya aja menuntut. Pak, saya tuntut hak saya, Pak. Saya mohon, Pak. Hanya memohon saja. Menuntut. Tapi yang memutuskan, ya, itu hakim. Misalnya jaksa nuntut orang ini dipidana penjara 5 tahun. Nah, baru menuntut doang tuh. Tapi hakim pikir, terlalu panjang nih 5 tahun, terlalu lama, 3 tahun saja. Nah, itu kewenangannya ada di hakim tuh. Ya. Nah, setelah diputus tadi, orang di penjara 5 tahun, hakim udah nggak punya wewenang lagi. Jaksa udah nggak ada lagi, polisi nggak ada lagi. Yang berwenang itu adalah lembaga pemasyarakatan yang menampung para narapidana, ya, orang yang sudah menjalani hukuman pemidanaan. Di situ dibina, ya, dimasyarakatkan kembali. Nah, namanya lembaga pemasyarakatan. Kenapa disebut lembaga pemasyarakatan? Nah, ini perspektifnya ini dari sisi kriminologis nih. Orang yang melakukan kejahatan, ya, itu dianggap sebagai, kalau kata almarhum Profesor Sudarto itu, orang yang sedang sakit, tersesat, sehingga dia tidak bisa layak hidup di tengah masyarakat. Karena apa? Kalau dia hidup di tengah masyarakat, bisa mengganggu, bisa menimbulkan konflik sosial. Misalnya pelaku pencurian. Dia kalau hidup di masyarakat, masyarakat bisa terganggu tuh. Maksudnya pusing korban dari perbuatannya. Makanya dia dihukum. Setelah dihukum, dia ditaruh di lembaga pemasyarakatan. Penjara bahasa dulu. Maksudnya apa? Supaya si narapidana itu dimasyarakatkan. Nah, maksudnya dimasyarakatan itu dibina supaya setelah dia keluar, dia bisa hidup bermasyarakat dengan baik lagi. Nah, meskipun kadangkala banyak kasus orang baru keluar penjara
mengulangi lagi kejahatannya. Nah, berarti bisa dibilang tidak berhasil tuh dia di masyarakat, ya. Kemarin ada kasus di mana saya lupa, di TV keluar, ada komplotan perampok itu loh. Perampok uang di salah satu perusahaan, ada keluar di berita 2 hari lalu. Perampok uang di perusahaan gas, ya, ada komplotan dari Lampung, kerjasama sama orang dalam, ada orang perusahaan pergi mungkin bawa duit dari luar gitu, pas turun mobil dirampok. Taunya yang jadi biang keroknya orang dalam juga yang kasih informasi. Nah, pelakunya ini ternyata baru keluar penjara juga. Ya, jadi baru keluar lembaga pemasyarakatan, belum lama mengulangi lagi perbuatannya. Itu artinya bisa dikatakan berarti dia tidak sukses di masyarakat, di lembaga pemasyarakatan, ya. Bisa dikatakan seperti itu berarti. Oke, sampai situ kira-kira ada yang bisa mau ditanyain? Tapi kira-kira clear ya, saudara ya. Cara garis besar tadi bisa dipahami ya. Sistem peradilan pidana itu, ya, saya ulangi secara singkat lagi, ya, adalah satu sistem di mana terlibat beberapa instansi, lembaga yang masing-masing punya kewenangan, fungsi dan kewenangan masing-masing yang harus ada dalam rangka penyelesaian satu perkara pidana. Tadi ada pelaku kejahatan, tindak pidana umum misalnya, nggak ada polisi, ya kagak bisa jalan-jalan perkaranya, nggak bisa dibawa ke pengadilan, ya. Nah, harus lewat polisi dulu. Polisi nggak beres-beres, ya nggak akan sampai ke pengadilan tuh. Ya, kalau polisi udah beres, diserahkan perkaranya ke kejaksaan. Kejaksaan nggak serahin ke pengadilan, ya nggak putus-putus tuh hak pengadilannya. Nah, sudah diserahkan, baru diputus. Selama belum diputus, ya lembaga pemasyarakatannya belum bisa ngapa-ngapain. Nah, setelah diputus dulu, terbukti sebagai pelaku tindak pidana, baru diserahkan atau ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Nah, itulah kira-kira secara garis besar, saudara, sistem peradilan pidana yang berlaku di negara kita, Republik Indonesia. Oke, ada yang mau ditanyain? Ini ada berapa orang yang hadir hari ini? 14 ya? Oke, saudara, saya kira kalau nggak ada yang bertanya, mengingat udah azan juga, yang penting saudara sudah ikut, ya. Saya berterima kasih sekali lagi menyukseskan Google Meeting kita saat ini biar bisa jadi kelengkapan di universitas nanti. Saya pertama menyampaikan terima kasih, ya. Kemudian kedua, mohon maaf selama sesi perkuliahan kita bila mana ada hal yang kurang berkenaan, dan semoga bisa kita ketemu di lain kesempatan lagi, ya. Oke, kita akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Ya, jaga kesehatan ya. Ya. Yo.